Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan tentang vektor, yaitu vektor yang berkaitan dengan proyeksi vektor ortogonal. Ya. Pada video sebelumnya saya bahas panjang proyeksi vektor ortogonal. Ada perbedaan antara panjang proyeksi vektor ortogonal dengan proyeksi vektor ortogonal. Ya, ini pada video ke-10 saya bahas tentang panjang proyeksi vektor. Formulanya seperti nampak pada layar sebelah kiri, seperti itu. Ya, itu disimbolkan dengan panjangnya vektor C. Ya, jadi dalam hal ini panjang proyeksi itu saya simbolkan dengan panjangnya vektor C. Jadi kalau saya menulis panjangnya vektor C dalam hal ini berarti itu menyatakan panjang proyeksi vektor ortogonal. Ya, ya tentu karena dia merupakan panjang hasilnya adalah skalar. Artinya merupakan bilangan tertentu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa akar 5, bisa akar 7, misalkan. Tapi yang jelas bukan bilangan negatif panjang proyeksi vektor itu. Karena panjang tidak mungkin bernilai negatif. Ya. Jadi ini berupa skalar. Jadi panjang proyeksi nanti itu berupa skalar. Sementara nanti proyeksi vektor nanti adalah hasilnya adalah berupa vektor. Ya. Jadi perbedaannya yang satu adalah skalar, yang kemudian yang satunya adalah vektor. Ya. Itu seperti nampak layar sebelah kiri. Yang pertama itu formulanya. Kalau ada formula itu, kalau ada proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, begitu, yang dinamakan dengan vektor C dalam hal ini, maka vektor C itu sama dengan A dot B, seperti nampak ini, A dot B perpanjangnya vektor B kuadrat masih dikalikan dengan panjangnya vektor B. Ya. Nah, itulah rumus dari proyeksi vektor ortogonal. Ya. Nah, untuk membuktikan rumus itu, maka akan saya berikan dulu tentang materi prasyarat yang berkaitan untuk membuktikan formula ini. Materinya prasyaratnya adalah sebagai berikut. Simak berikut ini. Ya. Jadi ini begini. Kalau saya punya vektor, nah, ini saya peta ini menyatakan satuan panjang begitu. Kalau ini titik A, ini titik B, ini titik C begitu, maka yang namanya vektor AB nanti, vektor AB nanti, itu pasti panjangnya AB perpanjangnya AC masih dikalikan dengan vektor AC. Ya. Jadi asalkan ABC ini adalah segaris. ABC ini adalah titik dalam segaris. Ya. Misalkan saya juga punya ini P, gitu, ini Q, begitu, ini R, begitu. Nah, maka nanti PQ, vektor PQ nanti sama dengan panjangnya PQ, begitu, R, panjangnya PR, begitu, masih dikalikan dengan vektor PR. Ya. Nah, ini kalau vektor AB itu panjangnya 2, berarti 2, begitu.
Sementara AC ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu berarti 5. Nah, ini masih dikalikan dengan vektor AC. Nah, begitu. Kalau yang ini berarti nanti PQ berarti 1 per PR, panjang PR 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Gitu. Ini masih dikalikan vektornya PR. Artinya bahwa vektor AB itu sama dengan 2/5 vektor AC. Kalau faktanya seperti itu. Karena AB-nya 2, AC-nya 5, berarti AB itu sama dengan 2/5 vektor AC. Nah, PQ ini kalau faktanya seperti ini, PQ itu 1/5 dari PR. 1/5 dari PR. Nah, dasar yang harus kalian pahami, gitu ya, agar nanti kalian akan mudah memahami penjelasan yang saya berikan. Kenapa formula proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B yang disimpulkan dengan vektor C itu sama dengan A dot B perpanjangnya vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Ya, itulah. Nah, ini saya buktikan, bahwa formula ini saya buktikan secara konkret itu ya, untuk meyakinkan kalian gitu bahwa ini merupakan sebuah pernyataan yang benar, gitu ya. Nah, saya misalkan contohnya di sini ini. Ya. Ini itu vektor AC gambar sini. Ini vektor AC, ya, satu kertas. Ini nanti vektor AC-nya nanti sama dengan 22. Nah, kalau melihat fakta ini bahwa itu vektor AB itu kan sama dengan panjangnya AB per panjangnya AC gitu, masih dikalikan vektor AC kan itu kan. Kita cek sekarang kalau AC-nya itu 22. Nah, karena dari pangkal A ke ujungnya C itu ke kanan 2, ke atas 2. Sehingga vektor AC-nya 22. Nah, ini panjangnya vektor AB di sini 1. Panjangnya vektor AC 2. AC-nya itu 22. Nah, berarti sama dengan 11. Kita cek apakah betul AB itu sama dengan 11. Ya. AB itu, vektor AB itu ke kanan 1, ke atas 1. Ya, ternyata benar. Bahwa formula ini dari fakta ini bahwa ini merupakan pernyataan yang benar. Ya. Kemudian lagi ini sekarang ini yang kedua ini. Nah, saya ingin meyakinkan bahwa formula ini benar gitu ya. Nah, kemudian ini saya contohkan lagi ini. Nah, ini PQR. Nah, PR ini adalah kita cari vektornya secara aljabar 1, 2, 3 berarti 3 1, 2, 3, 3. Nah, gitu. Nah, PR itu. Nah, kalau kita menggunakan formula ini yang saya jelaskan di awal tadi, nah, formula itu, maka nanti PQ itu sama dengan 1, panjangnya PQ, berarti ini panjangnya PQ, ya, 1 per panjangnya PR 1, 2, 3, 3. Nah, dikalikan vektor PR, gitu ya, PR-nya 3, 3. Nah, berarti 1, 1. Apakah benar PQ itu 1, 1? Ya, ada dari pangkal ke kanan 1, ke atas 1, 1, 1. Ya, inilah dua fakta ini meyakinkan kepada kita bahwa formula ini memang ini merupakan pernyataan yang benar. Ya, tapi dengan catatan yang atas itu ABC itu segaris, yang bawah itu PQR itu adalah segaris. Maka kalau tidak segaris,
perlu pembuktian lain. Ya, ya. Itulah dasar yang harus kalian pahami, gitu ya, untuk memudahkan kalian nanti memahami apa yang saya jelaskan. Ya, kembali saya akan buktikan di situ bahwa yang pertama itu, kalau vektor C itu sebagai hasil proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, seperti nampak pada layar sebelah kiri itu, maka vektor C itu sama dengan vektor A dot vektor B perpanjangnya vektor B kuadrat masih dikalikan dengan vektor B. Akan saya buktikan formula itu. Ya, kan saya buktikan itu ya. Jadi saya punya vektor, sorry, tidak nampak di layar. Ya. Saya punya vektor di sini. Ya, katakanlah ini vektor A. Ini saya namakan vektor A. Ini saya namakan dengan vektor B. Ya, vektor B. Kemudian vektor A akan diproyeksikan ke vektor B. Ya. Proyeksikan begitu. Ini harus karena proyeksi vektor ortogonal ya. Nah, untuk memudahkan ini saya beri nama. Ini saya beri nama titik A. Ini saya beri nama titik B. Ini saya beri nama titik C begitu. Ini saya beri nama titik D. Itu hanya untuk memudahkan. Siapakah AB? Siapakah vektor AB? Vektor AB itu adalah hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Siapakah vektor AC itu? Vektor AC ya vektor AB. Tadi kan A, B, C, D ini adalah sebagai tambahan untuk memudahkan saya menjelaskan konsep tentang proyeksi vektor ortogonal ini. Ya. Nah, siapakah yang dinamakan vektor C itu? Ya ini. Nah, vektor C itu ada vektor AB. Vektor C itu ya vektor AB. Nah, siapakah vektor C? Ya vektor AB. Siapakah vektor C? Vektor AB. Siapakah AB itu? Nah, vektor AB itu adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Kalau ini menyatakan proyeksi vektor C ini adalah proyeksi vektor A, hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Tetapi kalau begini, nah ini berarti ya panjangnya AB, karena harus tahu. Siapakah panjangnya vektor C? Ya panjangnya vektor AB. Siapakah dia? Dia adalah panjang proyeksi vektor A pada A. Panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Ya. Jadi kalian harus tahu apa itu vektor C dan apa itu panjangnya vektor C. Ya. Kemarin vektor panjangnya vektor C itu kan sama dengan A dot B per panjangnya vektor B. Panjangnya vektor C itu kan menyatakan panjangnya proyeksi vektor A pada vektor B ya A dot B per panjangnya vektor B. Nah, itu sesuai dengan video das 10 saya. Ya, 10 saya. Ini video sebelum ini. Ya. Nah, tuh. Penting di sini ya. Ya. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Saya mau sini. Sekarang saya ingin menentukan vektor C, yaitu proyeksi hasil proyeksi vektor A pada vektor B, yaitu vektor C, yang formulanya saling kari. Saya ingin buktikan formula yang saling kari itu. Ya.
Maka ini saya pindah ini, saya pindah untuk memudahkan. Saya pindah di sini. Ini titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, begitu. Ini vektor C, begitu. Dia punya panjang, namanya panjang vektor C, kan itu kan, gitu. Ini nanti ke sana, ini ke sana nanti, ini adalah vektor B, kan, gitu. Vektor B dari A ke C itu vektor AB. Maka sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan ini tadi, untuk menentukan AB itu sama dengan panjangnya AB per panjangnya AC, masih dikalikan dengan vektor AC. Untuk menentukan vektor AB, ini, maka panjangnya AB, panjangnya vektor AB, per panjangnya vektor AC, panjangnya vektor AC, masih dikalikan dengan vektor AC. Ini juga begitu, sama. Untuk menentukan vektor PQ itu, untuk menentukan vektor PQ, ya panjangnya PQ, per panjangnya PR, dikalikan vektor PR. Nah, gitu kan. Ya, itu. Maka ini kan analog. Analog di sini nanti. Untuk menentukan vektor C, begitu, untuk menentukan vektor C, maka panjangnya C ini, perpanjangnya B, gitu, perpanjangnya B masih dikalikan dengan vektor B. Sama, kalian. Untuk menentukan vektor AB, maka untuk menentukan vektor AB, panjangnya AB, perpanjangnya AC, dikali vektor AC. Berarti kalau ini untuk menentukan vektor C ini, ya panjangnya C, perpanjangnya B, masih dikalikan dengan vektor B. Nah, ini saya tulis, vektor C gini, panjangnya vektor C yang merupakan panjang proyeksi vektor A pada B, ini saya tulis per vektor B, masih dikalikan vektor B. Nah, ini tentu punya tujuan dan maksud saya. Ya. Jadi kalau ada ini bisa ditulis seperti ini. Ya. Nah, ya contohnya seperti inilah untuk menjelaskan itu. Kalau saya punya 1/3 dikali 5, ya bisa tulis 1 dikalikan 1/3 dikalikan 5. Boleh kan itu kan? Sama. Kalau ada panjangnya C perpanjangnya B dikalikan vektor B itu ya bisa saya tulis seperti ini. Sama. Tetapi saya punya tujuan dan maksud. Ya. Nah, tujuan dan maksud saya apa? Ya, untuk menghindari kerancuan atau untuk menghindari keruwetan. Ya, nanti kalau tidak saya begini kan akan muncul keruwetan gitu ya. Nah, ini kalau saya tulis, ingat panjangnya vektor C itu menyatakan panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ya, ini tadi rumusnya ini. Berarti ini A dot B begitu per panjangnya B. Nah, masih dikalikan panjangnya B dikalikan vektor B. Ya. Nah, begitulah akhirnya. Maka ini A dot B begitu per panjangnya vektor B dikalikan panjangnya vektor B itu ya panjangnya vektor B kuadrat gitu masih dikalikan vektor B. Ya. Jadi ini panjangnya vektor C itu ada A dot B per vektor B, panjangnya vektor B, panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah vektor panjangnya vektor C,
yaitu A dot B perpanjangan B. Jadi saya ganti ini. Jadi ini saya ganti dengan ini. Kemudian ini tetap gitu. Masih dikalikan vektor B karena ini ada vektor B. Nah, kemudian ini A dot B, satu A dot B begitu. Panjangnya B dikalikan panjangnya B itu sama dengan vektor panjangnya vektor B kuadrat. Nah, panjangnya vektor B ini dikali ini menghasilkan ini. Ya. Vektor B karena dari moyangnya ini vektor B. Ya. Itulah membuktikan. Jadi ini terbukti kalau ada vektor A diproyeksikan terhadap vektor B menghasilkan vektor C, maka setelah diproses, vektor C itu sama dengan A dot B perpanjangnya B kuadrat dikalikan vektor B. Ya, jadi formula yang pertama yang nampak layar sebelah kiri ini terbukti. Ya, terbukti. Ya, saya ingin membuktikan formula yang kedua. Saya ingin membuktikan formula yang kedua. Ya, kalau vektor C itu menyatakan hasil proyeksi vektor ortogonal vektor P pada Q, maka vektor C itu sama dengan P dot Q perpanjangnya Q kuadrat dikalikan vektor Q. Ya, akan saya buktikan di situ. Akan saya buktikan. Sama kejadiannya. Jadi ada vektor yang namanya vektor P. Nah, ini ada vektor Q. Nah, ada vektor Q. Vektor Q. Ini saya proyeksikan. Inilah yang namanya vektor C. Vektor C ini hasil proyeksi vektor P pada vektor Q. Kalau ini saya ubah begitu, saya pindah. Ya. Ini untuk memudahkan saya ambil A, ini B, ini C, begitu. Berarti vektor AC nanti ada vektor Q. Berarti panjangnya AC juga sama dengan panjangnya Q. Berarti vektor C di sini, vektor C, itu ada vektor AB. Ya. Ini saya pindah di sini untuk memudahkan. Nah. Ini vektor C, ini A, ini B, ini C. Maka vektor C-nya nanti, adalah panjangnya C, nah, kan gitu. Perpanjangnya AC, tak lain adalah ini ke sini nanti adalah vektor Q, begitu. Panjangnya C, perpanjangnya Q, masih dikalikan dengan vektor Q. Masih dikalikan dengan vektor Q. Ingat, C itu panjangnya vektor C itu kan vektor C itu adalah hasil proyeksi vektor P pada vektor Q. Berarti kalau panjangnya C adalah panjang proyeksi vektor P pada vektor Q. Berarti apa? P kalikan Q per panjangnya vektor Q kan gitu kan. Maka ini saya tulis ini vektor C begitu panjang. Ini seperpanjangnya vektor Q biar tidak ruwet nanti. Ini dikalikan vektor Q. Nah. Panjangnya vektor C ini adalah P dot Q perpanjangnya Q gitu. Masih dikali vektor panjangnya vektor Q. Ini dikalikan vektor Q. Berarti ini nanti sama dengan P kalikan Q, vektor P dot Q per vektor Q kuadrat, begitu, dikalikan vektor Q. Ya, inilah bukti kalau vektor C merupakan hasil proyeksi vektor P pada vektor Q, maka vektor C itu sama dengan seperti ini. Ya, gitu. Maka formula kedua terbukti. Ya, formula kedua terbukti. Gitu ya. Nah, kemudian
Untuk formula yang ketiga, bahwa proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B, A plus B pada A min B itu juga disimbolkan dengan C. Maka C nanti yang ketiga itu adalah ini. Dari mana? Nah, ini analog dengan yang atasnya. Perhatikan yang atas tadi. Yang atasnya. Ini kalau dia vektor C itu hasil proyeksi vektor A pada vektor B, maka A dot B perpanjangnya B kuadrat dikalikan vektor B. Tadi sudah dibuktikan. Nah, sudah dibuktikan tadi. Kalau vektor C ini merupakan hasil proyeksi vektor A pada B, maka vektor C sama dengan A dot B perpanjangnya B kuadrat dikalikan vektor B. Saya ulangi. Kalau vektor C ini merupakan hasil proyeksi vektor A pada vektor B, maka vektor C ya A dot B, karena A pada B, A dot B perpanjangnya B kuadrat dikalikan vektor B. Ini tadi juga. Kalau vektor C ini merupakan proyeksi vektor P pada vektor Q, maka vektor C itu P dot Q perpanjangnya Q kuadrat kalikan vektor Q. Sekarang analog. Ya. Kalau ada vektor A plus B, kemudian ada vektor A min B, begitu. A min B, begitu. Kemudian vektor A plus B itu diproyeksikan pada vektor A min B, begitu. Ortogonal. Yang disimbolkan dengan vektor C, maka nanti vektor C nanti sama dengan ya A plus B dot A min B per pada A min B, ya ini perpanjangnya A min B kuadrat masih dikalikan dengan vektor A min B. Ya. Sama. Tadi kalau vektor C itu merupakan hasil proyeksi vektor A pada B, ya A dot B perpanjangnya B kuadrat kalikan vektor B. A pada B. Ya A dot B per B kuadrat kalikan B. Berikutnya ini sama juga. Kalau vektor C itu menyatakan hasil proyeksi vektor P pada Q, vektor C ini, ya P dot Q per Q. P dot Q per Q, karena pada Q per Q kuadrat kalikan Q. Nah, itu analog sekarang. Analog. Jadi kalau C ini adalah hasil proyeksi vektor A plus B pada A min B, C ini, maka ya A plus B dot A min B pada A min B berarti per A min B kuadrat masih dikalikan vektor A min B. Analog. Jadi misalkan saya punya begini, nah ini pengembangan. Jadi rumus ketiga itu analog. Jadi misalkan saya punya gitu ya. Saya punya vektor. Ini katakanlah vektor Q. Nah, kemudian diproyeksikan ini vektor R begitu. Nah, R. Kemudian C ini adalah hasil proyeksi vektor Q pada vektor R. C ini adalah hasil proyeksi vektor Q pada vektor R. Maka C nanti ya apa? Q pada R Q dot R per pada R, berarti perpanjangnya R kuadrat masih dikalikan vektor R. Misalkan lagi saya punya vektor, katakanlah vektor S. Diproyeksikan terhadap vektor T. Ini vektor Q, ini vektor R, ini vektor T, ini vektor S. Diproyeksikan begini, tegak lurus. Nah, ini dinamakan C. C ini adalah hasil proyeksi vektor S pada vektor T. Nah, ada vektor T, begitu. Maka yang namanya C nanti adalah
S dot T, S dot T, perpanjangnya T kuadrat masih dikalikan vektor T. Nah, analog. Ya. Misalkan lagi kalian nanti mempunyai gini, macam-macam variasinya. Ada vektor B, kemudian ada vektor A. Vektor B diproyeksikan terhadap vektor A secara ortogonal. Dinamakan vektor C, begitu. Maka vektor C nanti ya A dot B perpanjangnya vektor A kuadrat masih dikalikan vektor A. Punya lagi, misalkan ini vektor P min Q. Nah, ini vektor Q gitu. Vektor P min Q diproyeksikan terhadap vektor Q secara ortogonal misalkan. Nah, dinamakan vektor C begitu. Maka vektor C nanti ya sama P min Q dot Q pada Q berarti panjangnya Q kuadrat begitu masih dikalikan dengan vektor Q. Ya. Itulah rumus proyeksi vektor ortogonal ya. Untuk memudahkan atau untuk lebih memahami konsep yang saya berikan ini, akan saya berikan beberapa contoh ya, akan saya berikan beberapa contoh ya. Contohnya ini ya. Bentar, saya hapusnya dulu. Ya, jadi akan saya berikan beberapa contoh agar kalian lebih memahami, ya, punya pemahaman yang lebih. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi diketahui titik A, B, dan C. Nah, titik A, B, dan C. Ya. Kemudian yang pertama kita disuruh menentukan proyeksi vektor ortogonal vektor AB pada AC. Ya, vektor AB pada AC. Akan saya jelaskan bagaimana menyelesaikan contoh yang pertama ini. Ya, contoh satu itu. Jadi di situ ini solusi contoh 1A. Ya, 1A. Solusi dari 1A. Jadi ada titik A, ini titik B, begitu. Kemudian ada titik C. Gitu ya. Vektor AB ini diproyeksikan terhadap vektor AC. Maka ini saya beri nama simbol C, begitu. Maka C-nya nanti sama dengan AB dot AC. Karena pada AC berarti perpanjangnya AC kuadrat masih dikalikan dengan vektor AC. Ya, kan itu. Karena C itu proyeksi, hasil proyeksi vektor AB pada vektor AC. Nah, berarti ya AB dot AC per AC kuadrat dikalikan vektor AC. Ya. Ya, seperti tadi contohnya. Jadi kalau C ini hasil proyeksi vektor A pada B, ya A dot B perpanjangnya B kuadrat dikalikan vektor B. Sama. Ya. Maka apa saja yang diperlukan? Yang diperlukan adalah AB,
AC. Nah, yang pertama itu logistik yang diperlukan itu adalah vektor AB. Nah, maka vektor AB nanti bisa ditentukan komponen yang B berarti 4 dikurangi 2 berarti 2. 1 dikurangi min 1 itu 2. Kemudian 5 dikurangi 3 itu 2. Ini AB-nya. AB sudah. Kemudian logistik berikutnya yang diperlukan adalah AC. Nah, AC. Berarti AC, komponen C dikurangi komponen A, 1 dikurangi 2 itu min 1. Itu min 1. Min 2 min 1 itu berarti min 1. Kemudian 2 dikurangi 3 itu min 1. Ya. Yang dibutuhkan lagi adalah AB.AC. Nah, AB.AC. 2 dikalikan 2 itu min 2 ditambah 2 dikalikan min 1 itu min 2 ditambah 2 dikalikan min 1 itu min 2. Berarti sama dengan min 6. Nah, yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya AC. Nah, sama dengan akar, berarti min 1 kuadrat 1 ditambah min 1 kuadrat itu 1 ditambah min 1 kuadrat itu 1 sama dengan akar 3. Ya. Sudah, sekarang berarti AB.AC sudah ditentukan sama dengan min 6. Sementara panjangnya vektor AC itu akar 3 kalau dikuadratkan 3. Nah, sementara vektor AC itu ini. Nah, min 1, min 1, min 1. Ya. Berarti sama dengan min 2, min 1, min 1, min 1. Berarti sama dengan 2, 2, 2. Ya. Inilah vektor C. Vektor C itu siapa? Vektor C itu hasil proyeksi vektor AB pada AC. Ini kalau ditulis secara kolom, ya 2, 2, 2. Kalau ini ke vektor basis, ya 2I plus 2J plus 2K. Ya, itulah solusi 1A. Itu solusi 1A. Nah, berikutnya adalah solusi 1B. Nah, solusi 1B. Solusi 1B. Itu yang ditanyakan adalah proyeksi. Jadi ada vektor ini titik A, ini titik B, begitu. Ini adalah titik C, begitu. Ini diproyeksikan. C-nya di sini. Maka yang namanya C itu, C adalah proyeksi vektor AC pada AB. AC pada AB. Maka sama dengan AB dot AC per AB kuadrat. Karena pada AB masih dikalikan vektor AB. Berarti ini tuh C itu adalah proyeksi, kalau per AB kuadrat ini berarti pada AB. Proyeksi vektor AC pada AB. Ya. Pada AB. Kalau bawah ini AB kuadrat, berarti dia pada AB. Nah, logistik apa yang diperlukan? Ya, tadi AB.AC sudah. Nah, ini tadi jawaban yang solusi 1A. AB.AC sudah min 6. Berarti ini kita sudah bisa menentukan dengan mengambil jawaban A tadi. Kemudian panjangnya vektor B. Ya, di sini belum diketahui panjangnya vektor AB. Dihitung panjangnya vektor AB nanti sama dengan akar 2 kuadrat itu 4, 2 kuadrat itu 4, 2 kuadrat itu 4 sama dengan akar 12.
Jadi udah ketemu nanti ini. Berarti ini tadi AB.AC tadi min 6. Kita hitung tadi. Nah, sini tadi min 6. Min 6. Panjangnya AB itu adalah akar 12. Kalau dikuadratkan berarti ini 12. Begitu. Masih dikalikan vektor AB. Vektor AB-nya adalah 222. Nah, maka ini diproses min setengah 222. Berarti sama dengan min 1, min 1, min 1. Ya. Ini hasilnya. Nah, jadi ada vektor AC diproyeksikan ke vektor AB, saya namakan vektor C. Ya, vektor AC adalah AB.AC perpanjangnya AB kuadrat masih dikalikan vektor AB setelah dihitung ini. Nah, kalau ingin bentuk kolom ya sama dengan min 1, min 1, min 1. Kalau bentuk basis 2 min I adalah min I, min C, min K. Ini kalau bentuk basis. Nah, solusi soal nomor 1B. Ya, solusi soal nomor 1B. Kemudian saya lanjutkan. Nah, solusi soal 1C. Ya. Itu ada proyeksi vektor. Kalau ada vektor secara itu ada vektor begitu. Ini AB plus AC begitu. Kemudian ini ada vektor begitu. Ada vektor. Ya. Diproyeksikan ke vektor AB min AC begitu. AB min AC. Ya. Ya, nah begitu. Nah, ini diproyeksikan begitu tegak lurus. Nah, misalkan dinamakan C, maka vektor C nanti itu sama dengan ya AB plus AC nah, dot AB min AC per panjangnya AB min AC kuadrat. Ini masih dikalikan dengan vektor AB min AC. Nah, untuk menyelesaikan nanti ini perlu logistik. Nah, logistik apa? Nah, yang pertama nanti dicari dulu. Nah, ini dicari begitu. Apa saja yang dibutuhkan? Apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan vektor C? Yang pertama adalah AB plus AC. Nanti dihitung. AB plus AC dihitung. Setelah AB plus AC dihitung, maka yang kedua nanti adalah AB min AC. AB min AC. Hitung. Kemudian setelah AB min AC ditemukan, maka berikutnya adalah AB plus AC begitu. Kalikan AB min AC. Nah, temu. Setelah itu logistik yang diperlukan lagi adalah panjangnya AB min AC. Nah, kalau AB min AC ketemu di sini, maka panjangnya AB min AC bisa ditentukan. Ini ada, bisa dikali menghasilkan ini. Ini ada, bisa ditentukan panjangnya, dikuadratkan ketemunya ini. Masih dikalikan AB min AC nanti ada, dimasukkan di sini ketemu. Itulah, silakan kalian coba lanjutkan ya agar lebih memahami ya. Itulah bagaimana solusi contoh 1A dan 1B tadi sudah saya selesaikan dengan tuntas gitu ya. Dengan tuntas. Silakan untuk 1C tadi yang sudah saya berikan
langkah-langkah gitu. Tinggal kalian menghitung. Setelah nanti ketemu, kemudian kalian masukkan. Ya. Berikutnya saya akan melanjutkan contoh berikutnya. Contoh kedua, ini vektor basis. Ya, vektor basis. Di situ diketahui vektor P sama vektor Q yang ditanyakan solusinya dari proyeksi vektor ortogonal vektor P pada vektor Q. Ya, saya akan menjelaskan solusi contoh 2A. Nah, solusi contoh 2A. Di situ ini solusi 2A. Ya. Ada vektor P, begitu. Ada vektor Q. Vektor P diproyeksikan vektor Q. Saya namakan vektor C. Maka nanti vektor C itu sama dengan P dot Q per panjangnya Q kuadrat, begitu, masih dikalikan vektor Q karena pada vektor Q. Ya. Maka logistik yang perlukan pertama adalah P dot Q. P dot Q itu berarti hitung 2 dikalikan 2 itu 4, gitu. Min 2 dikalikan 1 itu min 2. 1 dikalikan 2 itu per 2, berarti sama dengan 4. Ya, itu P dot Q. Kemudian yang dibutuhkan lagi panjangnya Q. Panjangnya Q berarti akar 2 kuadrat itu berarti 4. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Berarti sama dengan 3. Berarti vektor C nanti yaitu hasil proyeksi vektor P pada vektor Q yaitu vektor C. P dot Q-nya 4. Panjangnya vektor Q itu adalah 3. Kalau dikuadratkan 9. Begitu. 9. Dikalikan vektor Q. Vektor Q-nya itu adalah 2, 1, 2. Nah, kalau ditulis bentuk vektor baris. Ya, berarti sama dengan 8 per 9, 4 per 9, 8 per 9. Atau bisa ditulis secara basis 8 per 9I plus 4 per 9J plus 8 per 9K. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh solusi 2A. Ya, solusi 2A. Ya. Berikutnya solusi contoh ke 2B. Nah, jadi ada vektor P plus Q begitu. Ini ada vektor P. Nah, ini diproyeksikan, vektor P plus Q ini diproyeksikan pada vektor P yang dinamakan vektor C. Maka vektor C nanti sama dengan ya P plus Q dot P begitu per panjangnya P kuadrat karena pada P masih dikalikan dengan vektor P. Ya. Tuh. Kemudian logistik apa yang dibutuhkan? Logistik P plus Q. Nah, P plus Q nanti berarti 2 ditambah 2 itu 4, min 2 tambah 1 itu min 1,
Kemudian 1 tambah 2 itu 3. Ini P plus Q. P plus Q. Kemudian P plus Q dot P. Nah, gitu kan. P plus Q-nya kan 4 min 1, 3. Nah, P-nya itu adalah 2 min 2, 1. Berarti 4 kalikan 2, 8. Ditambah min 1 kalikan 2, tambah 3 kali 3. Ya. Saya ulangi. P plus Q-nya itu 4. Min 1, 3. Karena 2 ditambah 2 itu 4. Min 2 ditambah 1 itu min 1. Kemudian 1 tambah 2 itu 3. Berarti 4 min 1, 3. P plus Q dot P. Nah, berarti P plus Q-nya tadi 4 min 1, 3. P-nya itu 2 min 2, 1. Ya. Dikali berarti 4 dikalikan 2 itu 8. Min 1 dikalikan 2 itu plus 2. 3 dikalikan 1, 3. Berarti sama dengan 13. Ya. 13. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya vektor P. Nah, panjangnya vektor P. Berarti itu sama dengan akar 4 kuadrat, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat itu adalah 4, gitu. Kemudian 1 kuadrat itu adalah 1. Sama dengan 3. Dah, langsung masukkan P plus Q dot P itu sama dengan 13 per panjangnya P itu sama dengan 3 kalau dikuadratkan 9. Kalikan vektor P. Vektor P-nya itu adalah 2 min 2, 1. Nah, berarti nanti ini hasilnya nanti, nah ini hasilnya nanti sama dengan 26 per 9, min 26 per 9, 13 per 9. Kalau bentuk basis 26 per 9I min 26 per 9C plus 13 per 9K. Ya. Itulah contoh contoh soal nomor 2. Solusi 2B. Ya, solusi 2B. Ya. Kemudian berikutnya adalah solusi dari 2C. Itu ada vektor begitu. Ini 2P min Q. Ada vektor lain namanya P plus Q. Kemudian ini diproyeksikan. 2P min Q itu diproyeksikan ke vektor P plus Q. Ke vektor P plus Q. Ya, sama C. Maka C nanti pasti sama dengan C nanti pasti sama. 2P min Q begitu. Dikalikan P plus Q begitu. Nah, perpanjangnya P plus Q begitu kuadrat masih dikalikan vektor P plus Q. Ya, karena pada P plus Q. Maka nanti logistik apa yang dibutuhkan? Yang pertama nanti adalah menentukan 2P dulu. Ya. Setelah menentukan 2P, berikutnya adalah 2P min Q. Nah,
2P berapa? 2P min Q berapa? Logistik berikutnya adalah P plus Q. Nah, P plus Q. 2P ditentukan dulu. 2P min Q ditentukan. Begitu. Kemudian P plus Q ditentukan. Nanti hasil. Kemudian berikutnya adalah 2P min Q. Begitu. Dot P plus Q. Nah, nanti ditentukan. 2P min Q dot P plus Q. 2P min Q ditentukan, P plus Q ditentukan, maka 2P min Q dikalikan P plus Q bisa ditentukan. Bisa ditentukan. Berikutnya nanti menentukan panjangnya vektor P plus Q. Nah, kalau P plus Q ada di sini nanti, maka bisa ditentukan panjangnya P plus Q. Ini sudah ditentukan, maka bisa ditentukan dot produknya. P plus Q bisa ditentukan, maka P plus Q kuadrat bisa ditentukan panjangnya. Masih dikalikan vektor PQ. Nah, ini silakan kalian hitung begitu, kemudian itu masukkan di sini. Itulah nanti menghasilkan hasil dari C yang merupakan proyeksi vektor ortogonal vektor 2P min Q pada vektor P balas Q. Ya, itulah penjelasan panjang saya berkaitan dengan proyeksi vektor yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Hasilnya adalah vektor. Kalau panjang proyeksi, hasilnya ada skalar bilangan tertentu. Kalau proyeksi vektor ortogonal ini, hasilnya adalah vektor. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.